Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites. Ya pemirsa, Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyampaikan bahwa data ekonomi terbaru menunjukkan pasar tenaga kerja AS masih cukup lemah untuk mendukung pemangkasan suku bunga 1/4 poin pada pertemuan The Fed 9 hingga 10 Desember mendatang. Ya, Weller mengatakan sejak pertemuan terakhir sebagian besar data baik dari sektor swasta maupun laporan anekdotal menunjukkan tidak banyak perubahan berarti. Pasar tenaga kerja terus melemah, data inflasi diperkirakan semakin mereda sehingga pemangkasan suku bunga pada Desember masih terbilang masuk akal. Namun ia menegaskan langkah The Fed setelah Desember akan sangat bergantung pada data yang akan dirilis pada tahun depan, dan Weller juga menyebut Januari bisa menjadi lebih rumit karena akan ada banyak data baru yang dirilis. Jika seluruh data konsisten dengan tren pelemahan pasar tenaga kerja dan penurunan inflasi, The Fed bisa menggunakan itu sebagai dasar keputusan. Namun bila data justru menunjukkan lonjakan inflasi, penguatan pasar tenaga kerja, atau pemulihan ekonomi yang lebih cepat, The Fed harus berhati-hati karena itu bisa mengubah arah kebijakan. Sebelumnya, The Fed kembali memangkas suku bunga acuannya untuk kedua kalinya secara berturut-turut pada 29 November 2025, di mana suku bunga acuan diturunkan menjadi 3,75% hingga 4%. Ya, lantas bagaimana arah suku bunga dan pasar jelang tutup tahun 2025 ini? Sudah hadir melalui sambungan virtual Rudianto, Direktur Panen Asset Management. Selamat pagi menjelang siang, Pak Rudi, apa kabar? Ya, sehat Pak, terima kasih. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update dalam segmen Business Bites. Pandangan Anda seperti apa, Pak, melihat pergerakan yang terjadi? Karena sebelumnya kan banyak yang menyebutkan bahwa optimisme dari angka 30% ini menjadi sekitar 79%. Apakah dari kacamata Anda ini juga suatu hal yang sama? Ya, jadi kalau secara mandat, Bank Sentral Amerika itu punya dua tugas. Satu, mengendalikan inflasi. Dua, menjaga supaya tingkat pengangguran tidak terlalu tinggi. Nah, kalau inflasinya tinggi, mau tidak mau mereka harus menaikkan suku bunga. Kalau inflasinya rendah, mereka bisa turunkan suku bunga. Nah, kalau pengangguran, kalau terlalu tinggi, mereka bisa turunkan suku bunga. Kalau penganggurannya stabil, mereka bisa mungkin mempertahankan atau menaikkan suku bunga. Nah, yang sekarang terjadi itu adalah inflasinya tinggi. Sehingga secara teori mereka harus menaikkan suku bunga. Tapi pada saat yang sama tingkat penganggurannya juga tinggi. Jadi supaya tingkat penganggurannya tinggi, mereka harus menurunkan suku bunga. Jadi dari dua tugasnya mereka tuh sekarang berlawanan. Nah, Gubernur Bank Sentral itu kalau kita analogikan itu ada satu yang ketuanya, tapi banyak yang bank sentral daerahnya. Jadi kalau di Indonesia kayak anggap ada Bank Indonesia Pusat, ada Bank Indonesia Batam, Medan, kemudian misalnya Manado, Sulawesi dan sebagainya. Nah, masing-masing semua bisa kasih pendapat. Jadi akumulasi dari pendapat itu baru menjadi kesimpulan suku bunga naik atau turun. Nah, kalau misalnya sebagai media, Anda tanya gubernur bank sentral yang beda, pendapatnya bisa beda. Kebetulan tadi yang disebut Waller gitu kan, dia bilang, oh tenaga kerja sekarang sudah tinggi penganggurannya, kita harus turunkan suku bunga. Tapi kalau kamu tanya gubernur bank sentral yang lain, belum tentu pendapatnya sama gitu. Nah, spekulasi mengenai suku bunga akan naik dan turun itu setahu saya itu bisa berubah dari hari ke hari. Tergantung siapa nih wawancara, siapa yang jadi lebih pro yang naikkan atau yang turunkan. Nah, saat ini sih kalau saya melihat dengan tingkat pengangguran yang tinggi, kemungkinan penurunan suku bunga itu memang lebih besar. Tapi sebetulnya kalau sebagai manajer investasi, dia tidak turunkan di bulan Desember, tapi dia turunkan di tahun depan juga tidak apa-apa kok. Karena kalau dia memaksa menurunkan suku bunga, pada saat yang sama inflasinya melonjak tinggi lagi, itu akan jadi masalah baru. Baik, Pak Rudi, tapi kalau melihat angkanya ini pun juga animo masyarakat di sana ini juga menyambut baik, di mana salah satunya adalah bursa Amerika pun juga menguat kalau kita melihat perdagangan kemarin. Nah, jika mengacu terhadap optimisme dari pemangkasan suku bunga ini terjadi, bagaimana peluang dan ruang untuk Bank Indonesia di Desember 2025 dan juga bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Kenaikan dalam satu hari itu kan belum tentu karena berita pemangkasan bunga.
Bisa juga karena harga saham teknologi yang sudah terkoreksi dalam, jadi mengalami technical rebound seperti itu. Nah, jadi kalau kita mengasumsikan bahwa kenaikan satu hari itu adalah karena berita pemangkasan suku bunga, rasanya kurang realistis gitu. Nah, kemudian kalau terhadap Indonesia tentu kita mengharapkan penurunan suku bunga. Kenapa? Karena kita lihat sekarang nilai tukar kita kan 16,7, nggak turun-turun gitu kan. Padahal di pertengahan tahun sempat 16,2, 16,3. Nah, kenapa nilai tukar rupiah masih lemah terhadap US dollar? Karena apabila suku bunga Amerika tidak diturunkan, maka US dollar dipersepsikan akan menguat, melemah. Jadi kita membutuhkan penurunan suku bunga US supaya nilai tukar rupiah kita bisa lebih stabil. Saat ini menurut saya ancaman terbesar itu adalah dari nilai tukar yang kelihatannya sudah 16,7. Kalau misalnya tidak bisa menguat dan terus melemah seperti itu, akan ada resiko ke inflasi karena barang-barang yang kita pakai kan sebagian kita impor dari luar. Nah, kalau misalnya rupiahnya melemah, otomatis uang yang kita keluarkan lebih tinggi. Harga akan meningkat di situ. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Tapi kalau misalnya suku bunga US turun, nilai tukar dolarnya melemah, sehingga rupiah kita katakan ke 16,5 atau bahkan lebih rendah lagi, maka itu bisa menjadi sinyal yang bagus. Nah, itu yang diharapkan untuk Indonesia seperti itu. Lalu Pak Rudi melihat bahwa akhir tahun Desember ini udah di depan mata. Mungkin bagi pelaku pasar melihatnya seperti apa? Investor juga melihat sektor-sektor mana saja sebetulnya yang terbilang cukup optimistis untuk dipantau, dicermati, dan mana saja yang perlu diantisipasi mengingat ada sejumlah regulasi, lalu juga ada sejumlah stimulus yang ada, Pak. Eh, Kalau untuk bulan Desember kan 1 bulan. Itu waktu kerjanya paling efektifnya cuma 2,5 sampai 3 minggu gitu. Nah, sehingga kalau kita mengharapkan adanya suatu perubahan yang besar pada bulan tersebut, mungkin agak cukup sulit untuk terrealisasi gitu. Tapi tentunya yang kita harapkan tentu adalah bukan penurunan suku bunga sih, tapi lebih kepada penguatan nilai tukar rupiah, karena itu akan membantu banyak hal gitu. Nah, kalau kita bicara sektor atau apa, secara umum Indonesia itu eh, sahamnya terdiri dari perbankan. Jadi perbankan mungkin mewakili 30 sampai 40%. Belakangan kalau kita lihat sektor energi itu juga mulai besar bobotnya, tapi sayangnya valuasinya terlalu tinggi. Jadi bukan masalah sahamnya bagus tidak bagus, tapi kadang-kadang saham yang bagus kalau valuasi terlalu tinggi itu kadang-kadang menjadi pertimbangan apakah akan masuk apa tidak. Nah, kalau perbankan kita lihat 2025 ini kinerjanya kurang bagus kecuali Bank BCA, empat bank besar ya. Nah, kalau misalkan 2026 bisa ada perbaikan kinerja laporan keuangan, diharapkan itu bisa kembali lagi performance-nya. Karena memang 2025 ini walaupun IHSG-nya bagus, tapi sektor perbankan masih tertinggal. Nah, itu yang menyebabkan LQ45 itu selisih jauh sekali dengan IHSG. Baik, Pak Rudi, kita akan masih membahasnya lebih dalam nantinya usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami pemirsa dalam segmen Business Bites Nusantara Economic Updates. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bite dan masih bersama kami Pak Rudianto membahas melanjutkan sebelumnya nih Pak Rudi terkait dengan komoditas yang sebelumnya telah Anda senggol nih Pak Rudi. Komoditas di 2025 hingga 2026 seperti apa khususnya emas. Kita melihat memang per hari ini sendiri ada beberapa hari terakhir tren ada 3 rekor yang dicapai. Terus melihat harga emas yang terus naik, apakah memang sudah mulai ada pergerakan pola masyarakat ini sudah mulai jenuh terhadap emas, Pak? Baik, jadi kalau kita berbicara harga emas, kita tuh mungkin perlu mengkaji lebih jauh kenapa harga emas naik atau turun. Nah, sesuai dengan komoditas naik turun kan itu karena supply and demand. Nah, demand dari emas itu kalau saya perhatikan dalam 5 tahun terakhir ini banyak mengalami perubahan. Jadi di zaman dulu demand emas itu datang dari perhiasan. Nah, kalau perhiasan itu pembeli terbesar adalah India dan China. Jadi kalau di hari-hari raya besar China atau India, permintaan emas naik. Itu biasanya membuat harga emas meningkat.
Kemudian seiring dengan perkembangan ada perang Rusia-Ukraina, banyak negara melalui bank sentralnya sekarang menjadikan emas sebagai cadangan devisa. Jadi kedatangan dari bank sentral tersebut menciptakan demand yang baru, menyebabkan rally harga emas yang sangat tinggi pada waktu itu. Nah, dan berbeda sama permintaan emas karena perhiasan yang mungkin di hari raya besar baru naik. Kalau bank sentral tuh beli emas dan dia hold, ya jarang dia jual, kecuali memang dibutuhkan uang atau apa. Jadi itu yang kedua. Nah, kemudian jalan lagi seiring dengan waktu karena kenaikan harga emas menciptakan lagi satu demand yang baru yaitu dari investor-investor. Jadi mereka melihat, oh kalau harganya naik begitu tinggi kan siapa tahu kita bisa untung. Caranya mereka masuk dari emas batangan, dari ETF emas atau reksadana yang berbasis emas. Nah, saya perhatikan kontribusi daripada yang kategori ketiga ini makin hari makin banyak. Jadi investor-investor yang ingin mencoba mendapat untung dari emas dengan cara membeli reksadana indeks emas atau ETF emas itu makin besar. Nah, ini yang menurut saya akan membuat kenaikan atau penurunan harga emas akan jadi lebih volatile karena mereka itu berdasarkan story gitu. Nah, story-nya saat ini apa? Terus terang story-nya itu saya lihat yang mendukung kenaikan harga emas itu kurang kuat gitu. Karena kan kalau orang mau pindah ke emas itu karena ada kondisi yang tidak stabil. Di era Trump seperti ini kayaknya perangnya sudah tidak tidak eskalasi seperti dulu. Jadi harusnya kalau cerita untuk beralih ke emasnya kayaknya enggak. Kemungkinan yang lain itu adalah mungkin karena kripto yang sedang turun. Jadi orang mengalihkan ke instrumen safe haven yang lain yaitu emas. Nah, tapi harus diperhatikan ketika kontribusi dari investor-investor itu semakin besar, ketika ada story yang berubah, mereka bisa jual dengan cepat. Berbeda sama emas perhiasan, berbeda sama bank sentral yang lebih stable. Nah, kedepannya menurut saya harga emas itu akan semakin volatile. Tapi kalau menurut saya, perkiraan saya sih kenaikan harga ini lebih kepada mungkin perpindahan yang tadinya orang invest di kripto, mereka pindah balik lagi ke pindah ke emas sebagai alternatif. Kalau untuk saham, obligasi, memang ada koreksi harga di US segala macam. Tapi saya rasa sih kalau sampai investor saham pindah ke emas sih belum sih. Karena koreksi saham di US itu menurut saya cuma volatilitas biasa karena kemarin naiknya sudah terlalu tinggi. Baik Pak Rudi, jadi melihat yang ada kemungkinan tren perpindahan dari aset kripto menjadi ke aset emas ya Pak Rudi ya. Mungkin sebagai penegasan juga, apakah ini artinya emas bisa menjadi hedging terhadap volatilitas rupiah jika The Fed nantinya akan menahan suku bunganya, Pak Rudi? Terus terang datanya saya tidak ada ya. Jadi apakah benar ada perpindahan dari kripto ke emas, saya tidak ada datanya. Ini cuma dugaan saya. Nah, kemudian kalau terkait hedging, sayangnya kalau di Indonesia emas itu masih kena pajak progresif. Jadi kalau misalkan di luar negeri itu kalau di Indonesia kita beli saham pajaknya final, beli obligasi pajaknya final, beli reksadana pajaknya final. Tapi kalau kita beli emas, kemudian harga emas mengalami kenaikan dan kita jual, itu pajaknya progresif. Nah, karena adanya pajak progresif ini, menurut saya menjadikan ada dua kategori investor. Investor yang dia mungkin beli emasnya di toko emas pakai cash, sehingga mungkin tidak laporkan pajaknya. Sama investor yang mungkin taat bayar pajak. Tapi yang taat bayar pajak ini menurut saya belum banyak. Jadi kalau di Indonesia orang katakan orang beli emas untuk hedging, rasa-rasanya peraturan pajak yang progresif ini masih menjadi kendala. Tapi kalau dari sisi investor luar negeri, ini lebih ke mereka diversifikasi saja. Jadi mungkin mereka ingin pegang suatu aset yang dianggap punya hedging terhadap inflasi dan sebagainya. Emas itu salah satu pilihan. Jadi lebih ke bukan karena The Fed menurunkan suku bunga, tapi mungkin mengantisipasi kalau misalnya ada kenaikan inflasi, salah satunya dengan memegang emas. Ya Pak Rudi, pertanyaan terakhir Pak Rudi, jika kita kerucutkan untuk investor dalam negeri, khususnya Gen Z, masyarakat umum yang menonton Nusantara Economic Updates ini mungkin perlu mengetahui sebetulnya tips dan triknya untuk investasi, baik itu yang sudah berpengalaman atau yang baru mau menyentuh untuk investasi dengan berbagai kondisi sentimen global dan juga dalam negeri. Tipsnya bagaimana Pak Rudi? Ya, kalau dari pengalaman selama ini, nomor satu adalah diversifikasi. Jadi di setiap waktu itu kadang-kadang ada investasi yang berjaya dan ada yang tidak.
Ya, kita ada waktu-waktunya, misalnya sektor properti berjaya, kemudian sektor perbankan berjaya, kemudian emas berjaya, ada waktunya juga kripto berjaya dan sebagainya. Jadi daripada kita beli satu saja, ada baiknya kita melakukan diversifikasi. Jadi diversifikasi itu idealnya ya menurut saya 50-70% di produk yang sesuai profil resiko. Contoh misal kalau saya agresif, 50-70%-nya bisa di produk yang agresif. Contohnya kayak saham, reksadana saham, atau instrumen-instrumen lain yang saya anggap sesuai. Sisanya itu saya investasi ke yang lebih konservatif. Lebih konservatif itu misalnya bisa pendapatan tetap, bisa obligasi, bisa pasar uang, bisa campuran dan sebagainya. Nah, jadi kuncinya adalah melakukan diversifikasi. Karena kalau kita tidak lakukan itu, ketika hasil investasi yang kita anggap baik itu ternyata pas lagi trennya lagi bergeser dan turun, kita kayak sudah malas untuk melanjutkan investasi. Tapi kalau kita bagi-bagi, contoh kayak tahun ini, kalau kita ada reksadana yang berbasis pendapatan tetap sama reksadana saham, ketika reksadana sahamnya sedang underperform, pendapatan tetap tahun ini bagus sekali gitu. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya sangat ringkas dan juga bisa membuka pandangan masyarakat khususnya untuk Gen Z untuk melakukan investasi di awal karir mereka untuk melakukan investasi. Terima kasih sekali lagi Pak Rudianto selaku Direktur Panin Asset Management telah bergabung dan berdialog bersama kami melalui sambungan virtual. Sehat dan sukses selalu untuk Anda. Terima kasih. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus